Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Money from Crypto. Pada segmen seruput kripto, hari ini tanggal 1 April ya, tahun 2022. Kita akan melihat berita terbaru tentang cryptocurrency seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini merah-merah semua ya. Kecuali Solana ini, yang lain merah di 10 besar. Market kripto untuk hari ini turun 2,35%, mengikuti Bitcoin ya. Berada di angka 2,09 triliun dolar. Nah, apa yang terjadi ini di Solana? Kenapa dia naik sedangkan yang lain turun ya? Dan ini USDC juga naik atau hijau. Ini Avalanche barusan merah langsung jadi hijau ini. Oke, kita akan lihat satu persatu beritanya ya. Kita mulai dari berita pertama datang dari Luna. Nah, ini Luna ini siap to the moon ya. Saat si CEO-nya Do Kwon itu memiliki ambisi untuk menjadi pemegang Bitcoin terbesar di dunia selain Satoshi Nakamoto pembuatnya ya. Jadi Terra ini bersiap untuk menyentuh ATH baru ya sepanjang masa karena CEO-nya Do Kwon itu mengkonfirmasi bahwa mereka akan terus menambah holding Bitcoin mereka. Mereka mengklaim bahwa rencana tersebut agar Terra atau Luna itu menjadi pemegang BTC terbesar di dunia setelah Satoshi Nakamoto seperti itu. Nah, Terra lewat Luna Foundation Guard atau LFG itu berencana ingin membeli miliaran dolar dalam bentuk Bitcoin ya. Jadi Terra sendiri sudah memiliki 2.943 BTC, sehingga total mereka di hari Rabu kemarin mengumpulkan sekian. Terus total mereka punya 30.728 BTC, atau kalau di dalam miliar dolar itu 1,45. Nah, LFG ini targetnya awalnya 1 miliar aja, tapi mereka sekarang punya 1,45 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin seperti itu. Nah, Do Kwon ini punya ambisi punya 10 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin ya, untuk backup Terra UST mereka atau UST-nya mereka ya. Jadi UST ini adalah stable coin dari Terra, yaitu 1:1 ke dolar Amerika seperti itu. Kita akan lihat apakah Terra ini akan mampu mengumpulkan dana dan membeli Bitcoin sebesar 10 miliar tadi ya. Mereka punya 1,5, berarti sisanya 8,5. Kita akan nantikan. Jadi bull run Terra 1 pekan terakhir ini salah satunya karena itu gitu ya. Selanjutnya ada kabar dari Nike yang ingin menghancurkan NFT yang tidak resmi gitu. Jadi si Nike ini baru-baru ini mengajukan gugatan ya ke StockX karena dia menjual NFT Nike tanpa intellectual property atau tanpa izin dari Nike. Jadi Nike itu mengklaim pengecer online itu menjual NFT bermerek Swoosh tanpa izin. Nah, raksasa sepatu itu si Nike meminta pengadilan untuk menghancurkan NFT tersebut. Nah, memang kalau kita itu nggak punya hak cipta untuk suatu produk, kita nggak boleh ya bikin NFT-nya seperti itu. Karena Nike itu juga sudah bekerja sama dengan penyedia NFT lain ya, NFT RTFKT itu sebuah studio NFT, dan StockX ini tidak, karena dia hanya pengecer seperti itu atau retail.
Oke, selanjutnya berita datang dari Play to Earn game. Ini membawa peluang untuk negara berkembang seperti Indonesia ya. Nah, di tahun 2002 ini industri Play to Earn itu tidak diragukan lagi menjadi salah satu subsegmen dari industri kripto yang tumbuh paling cepat. Nah, kapitalisasi pasar dari Play to Earn hari ini itu sekitar 21 miliar dolar. Jadi si gamers itu main game, dia punya skill khusus, punya cepat naik level, nah nanti dibayar dalam bentuk kripto seperti itu. 21 miliar dolar untuk pasar Play to Earn itu sangat besar sekali ya. Jadi ukuran pasar yang begitu besar itu menunjukkan daya tarik yang telah dialami industri ini pada di antara para gamer ya. Entah itu hanya untuk hobi atau memang mereka itu gamer profesional seperti itu. Nah, ya siapa yang nggak mau ya main game terus kita dibayar seperti itu. Padahal game itu kesukaan semua orang. Kita akan lihat apakah di tahun 2022 masuk ke kuartal 2 ini di bulan April ya, itu akan lebih meledak lagi. Tapi mungkin kalau game itu nggak ada matinya ya, karena inovasi di dunia game itu sangat tinggi sekali. Berita selanjutnya datang dari blockchain.com. Blockchain.com itu merupakan sebuah perusahaan kripto yang berbasis di London ya. Layanannya itu berupa perdagangan, peminjaman, dan penyimpanan kripto. Sekarang sudah menjadi Dekakorn. Dekakorn itu adalah perusahaan yang nilainya lebih dari 10 miliar dolar. Nah, ini nilainya 14 miliar dolar. Ya kalau di Indonesia itu kayak Gojek gitu. Itu Dekakorn namanya. Nah, si blockchain.com ini atau perusahaan blockchain.com ini telah mengumpulkan pendanaan seri D-nya ya sebesar 14 miliar dolar. Nah, Brooke Willits, kepala komunikasinya di blockchain.com itu mengatakan bahwa ini dipimpin oleh Lightspeed Venture Partner ya, dengan partisipasi yang sangat signifikan dari manajer investasi independen yang berbasis di Inggris seperti itu. Nah, banyak sekali Dekakorn di kripto. Berarti mereka juga akan menyumbang adopsi kripto secara massal atau mainstream lebih cepat. Let's see. Berita selanjutnya datang dari Phantom. Nah, Phantom ini juga bullish ya. Nah, karena salah satu faktornya Phantom ini mengumumkan program insentif sebesar 335 juta Phantom untuk mengembangkan ekosistemnya seperti itu. Nah, dengan pendanaan ini FTM masih hijau, terpantau hijau untuk hari ini. Meskipun market sedang bearish ini sebesar 2,3%-an tadi. Selanjutnya Bitcoin turun ya dari 45.000 menjadi sekitar dari 47.500 menjadi 45.500 atau turun 2.000 dolar per koinnya. Nah, ini terjadi karena Uni Eropa itu memilih untuk melarang cold wallet dan dompet virtual seperti itu, seperti MetaMask, SafePal dan segala macamnya. Cold wallet tuh ada Trezor, SafePal, Ledger yang kayak flash disk itu loh. Nah, karena itu tidak melalui KYC. Nah, Uni Eropa seperti biasa alasannya ya untuk menghindari pencucian uang, pembiayaan terorisme dan lain-lain. Jadi ini memukul pasar kripto karena ketika mereka harus KYC, desentralisasinya ya nggak ada lagi di kripto itu. Padahal cita-cita kripto itu untuk desentralisasi. Nah, jika harus KYC berarti ya sama aja, sama kayak bank seperti itu. Nah, ini memukul Bitcoin ya sebesar 2.000 dolar per koinnya menjadi 45,5 ribu. Nah, itu juga didukung dari ini
pemungutan suara di Uni Eropa ini disahkan ini untuk mencegah transaksi anonim dari dompet kripto pribadi. Yaitu dari tadi seperti dompet virtual MetaMask, terus Trust Wallet, ada juga dompet cold wallet yang berupa kayak flash di situ dari Trezor segala macamnya. Itu dilarang. Harus KYC dulu kalau transfernya itu lebih dari $1.000. Nah, selanjutnya Amazon India itu mengetweet Decentraland ya. Nah, ini adalah teaser, dia akan bekerja sama dengan Decentraland si Amazon India ini, dan juga diprediksikan atau dimungkinkan untuk melibatkan pembuat ponsel OnePlus seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat nih, Amazon itu kan belum menerima secara resmi ya kripto itu di pembayaran platform mereka, tapi dengan adanya dia masuk ke Decentraland ini mungkin akan dekat ya, nanti ketika kalian beli di Amazon itu boleh pakai kripto seperti itu. Oke, kabar selanjutnya datang dari Cardano. Nah, Cardano ini sudah menjadi bullish ya. Dia sudah menembus resistennya $1 di level 1,1, kemarin 1,2 ya. Jadi nanti resisten berikutnya itu kalau bisa tembus $1,26 akan di $1,39 gitu. Nah, jika nanti sudah sampai sana, resistennya dimungkinkan akan di angka 1,6 atau $1,62. Jika bisa menembus resisten 1,26 dan 1,4. Kita akan lihat apakah akan bergerak ke atas bullish ataukah sebaliknya. Ada ini sebetulnya ekosistemnya sangat berkembang pesat ya, tapi karena pukulan Uni Eropa tadi menyebabkan harga Bitcoin turun, si Cardano ini ikut-ikutan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada kabar dari Bengal Energy. Ini merupakan perusahaan pertambangan minyak dan gas Kanada ya. Dia itu ingin menambang Bitcoin menggunakan sumur gas terbengkalai di pedalaman Australia. Jadi Bengal Energy ini bersiap memulai proyek percobaan ya, menggunakan rig penambangan Bitcoin portable untuk mengakses sumur gas yang sebelumnya ditinggalkan. Jadi energi yang masih tersisa di sana nanti akan digunakan Bengal Energy ini untuk menambang Bitcoin di Australia. Oke. Kabar selanjutnya, kalau di Uni Eropa tadi ngevote untuk KYC, cold wallet sama virtual crypto wallet. Nah, di negara bagian Washington menyetujui RUU yang mendukung adopsi blockchain. Nah, negara bagian Washington di Amerika sana ya, telah menyetujui RUU yang bertujuan meningkatkan adopsi teknologi blockchain di berbagai sektor. Jadi gubernur negara bagian Jay Inslee itu menandatangani RUU menjadi undang-undang. Nah, menurut laporan, undang-undang itu mengizinkan pembentukan kelompok kerja blockchain Washington yang akan memeriksa potensi teknologi ini. Nah, ini lampu hijau ya untuk perkembangan blockchain di negara bagian Washington. Jadi kalau di Amerika itu, kalau kayak kita itu provinsi itu ya, dia itu seperti sebuah negara. Jadi bisa menyetujui RUU-nya masing-masing seperti itu. Dia itu istilahnya punya kuasa sendiri di provinsinya untuk membuat RUU-nya atau mengesahkan undang-undangnya di sana. Nah, terus kabar selanjutnya datang dari Solana ya, di mana integrasi OpenSea ini berpotensi menjadi hal yang besar gitu. Di pasar NFT OpenSea itu akan mengintegrasikan blockchain Solana pada platform mereka. Ini sudah kita bahas 2 hari atau 3 hari yang lalu ya. Nah, koleksi NFT Solana itu dia berbiaya lebih rendah. Ini telah mendorong peningkatan pembeli unik atau yang sebelumnya nggak punya ya.
dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi berdasarkan aktivitas jaringan, Solana ini dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya seperti ETH dan Polygon ya, seperti itu. Kita akan lihat apakah ini akan berpengaruh ke harga Solana. Di sini ketika berita ini saya bawakan, Solana itu masih hijau dan berada di level 120-an dolar seperti itu. Yang biasanya itu paling 100 sampai 110-an. Atau bahkan ketika bearish kemarin di bawah 100 dolar ya per koinnya. Oke, kabar terakhir dari para holder Shiba Inu. Shiba ini termasuk di Indonesia itu sangat banyak ya holdernya, meskipun ditinggal 30 ribu atau 60 ribu holdernya beberapa waktu lalu. Nah, developer Shiba Inu itu bersiap untuk menghadirkan produk yang luar biasa saat Shiba Metaverse itu akhirnya diluncurkan. Nah, baru-baru ini ya, Shiba itu meluncurkan Metaverse mereka sendiri yang akan menguatkan ekosistem Shiba, termasuk SHIB, Bond, sama LIS atau 3 token mereka itu ya. Nah, acara pertama yang disiapkan itu adalah peluncuran domain resmi dari project Shiba Metaverse ini ya, yaitu shib.io. Dan ini akan diumumkan di beberapa hari mendatang ya. Nah, di tahap pertama dari SHIB Metaverse itu yang dijual totalnya 100 ribuan ya, atau 100.595. Nah, akan dijual di tahap pertama itu 36.431 plot tanah. Nah, harganya itu antara 0,2 sampai 1 ETH tergantung kategori dari tanahnya. Nah, di sini nanti akhirnya itu yang akan terjual ya 100.595 bidang tanah seperti itu. Nah, yang perlu kita catat di sini, semua proyek metaverse itu akan dikembangkan di Shibarium atau solusi layer 2 untuk ekosistem Shiba Inu seperti itu. Jadi SHIB, LIS, dan Bond itu akan bergabung dengan Shi. Shi itu adalah stable coinnya Shiba ya, yang akan dikembangkan. Itu seperti TUSD, USDC, USDT. Nah, itu Shiba punya Shi untuk menjadi mata uang dunia virtual seperti itu. Nah, sementara itu studio pengembangan game AAA yang mengembangkan proyek tersebut itu akan diungkapkan beberapa hari mendatang. Oke, itu dulu ya kabar terbaru dari dunia cryptocurrency. Semoga bermanfaat untuk riset kalian bagaimana untuk memutuskan trading atau investasi di kripto seperti itu. Dan ini bukan saran keuangan ya, ini hanya untuk hiburan semata. Like videonya jika kalian suka, dan share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.